Dan tiba-tiba saja pada saat si Sikin ini melamun, dia itu mendengar suara teriakan si Andi atau si partnernya ini. Otomatis si Sikin di sini kaget. Ini si Andi ini tangannya udah nggak ada. Si Andi ini meminta tolong sambil nangis. Kin, tolongin Kin, tolongin Kin. Kin, Sikin sini Kin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Free. Aduh, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat, dalam keadaan dompet yang tebel nih, atau banyak rezekinya. Amin. Oke, di episode kali ini saya itu akan menceritakan sebuah pesugihan dari juragan penggilingan bakso, tempat penggilingan bakso. Tetapi seperti biasanya, sebelum kita mulai ke ceritanya, saya ini pengen tahu kalian dari mana aja nih, dan namanya siapa? Tulis ya di kolom komentar, biar kita kenal nih. Biar saya juga hafal tentunya sama kalian semuanya. Oke, mungkin tidak usah panjang lebar lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Sebut saja namanya Pak Juli. Pak Juli di kampung tersebut itu sudah terkenal orang yang kaya. Dia tuh orangnya sering banget berbagi nih. Bahkan kalau di kampung tersebut itu ada acara, dia itu selalu menjadi donatur utama. Dia itu ngasihnya tuh banyak terus nih. Misal ada kegiatan Agustusan dan lain sebagainya. Pak Juli ini selalu di depan. Dia selalu ngasih donatur paling gede. Dia itu emang ya lahir dari keluarga orang kaya juga sih. Pak Juli ini sekarang usianya sekitar 45 tahun. Dia itu seorang duda nih. Dia punya 3 anak, tetapi anaknya itu berkuliah di luar daerah semuanya. Jadi Pak Juli ini di rumah sendirian. Barangkali ada yang mau mendaftar jadi istrinya, ayo silakan. Oke. Dan di sini usahanya Pak Juli ini adalah tempat penggilingan bakso. Dia itu punya 5 kios nih. Di pasar-pasar, dia itu mempunyai tempat penggilingan bakso, ada 5. Tetapi itu juga peninggalan dari almarhum orang tuanya. Jadi Pak Juli ini hanya melanjutkan gitu loh. Dari 5 kios tersebut, atau dari 5 penggilingan baksonya Pak Juli, dia itu memiliki 10 karyawan. Tapi namanya juga kehidupan kan, roda itu berputar terus nih. Tidak selalu berada di atas. Dan di tahun ini Pak Juli itu berada di paling bawah nih. Jadi 5 penggilingan baksonya itu sepi banget. Sepi semuanya. Bukan hanya di 1 atau 2 penggilingan baksonya yang sepi, tetapi semuanya. Dan Pak Juli sendiri, ini memang itu udah biasa hidup enak loh dari kecil. Dia itu hidupnya udah serba tercukupi deh. Bahkan ketika saat Pak Juli ini belum menikah, dia itu sudah dibelikan mobil, diberikan motor, dan lain-lain oleh orang tuanya. Karena memang orang tuanya Pak Juli ini adalah keluarga yang berada gitu loh. Dan di sini Pak Juli itu mulai pusing karena dia itu harus memikirkan nasib 10 karyawannya. Kalau setiap hari pusing, dia itu nggak bakal mampu buat bayar gaji karyawannya. Tapi akhirnya dia itu pertahankan sampai 1 bulan nih. Dan di 1 bulan tersebut memang benar-benar jadi nggak ada orang yang menggiling bakso di penggilingannya. Dan akhirnya karena Pak Juli ini orangnya fair banget ya, sportif banget tuh. Akhirnya uang tabungannya itu pun diambil untuk membayar 10 karyawan tersebut nih. Dan tersisa 1 karyawan yaitu Sikin. Dan Sikin ini diminta oleh Pak Juli untuk tetap buka. Berarti ini hanya 1 kios nih yang buka. Dan akhirnya setiap hari si Sikin ini pun tetap buka nih seperti biasanya. Tetapi benar-benar sampai 4 bulan si Sikin ini tidak pernah melayani atau tidak pernah ada konsumen yang datang ke situ. Aduh, Pak Juli ini semakin bingung nih. Tabungannya kian terkuras habis untuk membayar gajinya si Sikin dan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, serta untuk mengirimkan uang menjatah kepada anak-anaknya yang sedang berkuliah di luar daerah. Mungkin ini titik terendah dari Pak Juli nih. Padahal dia itu nggak pernah sengsara. Kali ini tuh sengsara. Sengsara banget menurutnya. Di sisi lain tempat penggilingannya Pak Juli ini sepi banget, itu beredar penggilingan-penggilingan baru yang itu rame banget. Di sini kan membuat si Pak Juli ini semakin stres gitu loh. Aduh, kenapa sih ini kok bisa jadi kayak gini?
Biasanya juga rame tempat penggilingannya. Kok ini jadi sepi banget? Bahkan bukan hanya sepi, nggak ada sama sekali orang yang datang buat menggiling atau membuat bakso di situ. Lah, akhirnya Pak Juli ini udah mentok nih mikirnya nih. Akhirnya dia itu mencari orang pintar. Dia datang ke tempat dukun nih. Inilah awalnya Pak Juli ini salah, berbuat salah. Setelah Pak Juli ini sampai ke tempat dukun tersebut, dia itu menceritakan tentang perjalanan usahanya nih. Hingga akhirnya pada saat ini tuh menjadi sepi banget. Dan dia harus menutup penggilingan baksonya tersebut. Akhirnya si dukun ini memberikan solusi nih. Kamu mau nggak tempatnya aku jadiin rame? Tetapi ya seperti inilah, ada yang harus kamu bayarin. Bukan uang kok. Terus apa mbah? Ya pekerja-pekerjamu lah. Maksudnya, kamu ini, kalau saya ngasih, pasti saya juga minta kan? Masa iya aku cuma ngasih nih, tempat usahamu jadi rame, tapi kamu nggak ngasih aku apa-apa? Oh iya mbah, aku tahu mbah. Ya udah, kamu bersedia? Ya bersedia mbah, nggak apa-apa mbah, lakuin apa aja deh mbah. Yang penting tempat usaha aku tuh rame kayak dulu lagi. Dan di sini akhirnya si mbah dukun ini memberikan minyak. Bener-bener minyak tuh. Minyak, nanti minyak itu harus disiramkan di pintu masuk pasar, disiramkan juga di depan toko atau depan kios penggilingan bakso dari Pak Juli. Lalu si mbah ini memberikan satu minyak lagi, dan ini minyaknya itu warnanya merah, mirip kayak darah gitu loh. Nanti minyak yang seperti darah ini harus dioleskan ke mesin tempat penggilingan daging. Sebelum dibikin bakso kan ada daging yang digiling tuh. Lah harus dioleskan ke mesin tersebut. Dan nanti setiap adonan daging dan bakso yang akan dibuat harus ditetesin minyak ini nih. Nah, mudah banget kan, gampang banget. Dan di sini Pak Juli akhirnya seneng banget deh, dijamin rame nih ya mbah, rame. Waduh, tambah, udah dapat jaminan, tambah seneng dong Pak Juli. Akhirnya setelah itu dia pun bergegas pulang ke rumah. Dan di sini Pak Juli ini menghubungi si Sikin. Jadi si Sikin itu satu karyawan yang sangat dipercayai oleh Pak Juli. Dan si Sikin ini itu diminta untuk mengabari teman-temannya kembali yang dulu bekerja sama Pak Juli untuk kembali lagi besok membuka tempat penggilingan baksonya. Wah, di sini Sikin seneng banget nih, karena dari kemarin dia itu udah menganggur nih. Akhirnya ada kerjaan lagi. Nah, di sini akhirnya Sikin langsung pergi. Dia langsung menghubungi teman-temannya yang dulunya itu bekerja bareng di penggilingan bakso Pak Juli. Pada malam harinya, sebelum toko ini buka, Pak Juli ini melakukan apa yang dikatakan atau apa yang diperintahkan oleh Mbah Dukun. Dia itu pergi ke setiap daerah, ke setiap pasar yang ada kios penggilingan baksonya dia. Dia itu menyebar cairan atau minyak tersebut di pintu masuk pasar, serta di depan kios penggilingannya. Dan dia pun masuk ke dalam kios tersebut untuk mengolesi minyak yang seperti darah ke setiap mesin penggilingan daging. Akhirnya di jam 3 pagi Pak Juli ini udah selesai melakukan atau melaksanakan tugas tersebut. Dia pun udah bahagia dong, dia pulang ke rumah nih. Setelah pulang ke rumah dia ini tidur. Tetapi belum lama dia memejamkan matanya, tiba-tiba di mimpi dia itu melihat salah satu karyawannya ini, dia itu berlumuran darah banyak banget di kios. Dan di sini akhirnya Pak Juli itu pun kaget dan terbangun nih. Wah, pertanda apa nih? Dia itu benar-benar nggak bisa tidur lagi. Akhirnya dia itu tidak tidur dan dia pun mandi. Dia mandi langsung bergegas menuju ke salah satu kios yang nantinya itu ditempatin oleh si Sikin. Dan di situ sesampainya di sana dia itu bersih-bersih sendiri nih. Hingga pada akhirnya si Sikin atau karyawannya udah di kios tersebut, dia tuh kaget karena kiosnya udah bersih. Waduh, Pak Bos, kok malah Pak Bos yang bersihin sih? Kan aku nggak enak. Udah nggak apa-apa Kin, aku tadi nggak bisa tidur. Akhirnya aku kesini nih. Aku bersihin ini, ya anggap saja lah. Ini kan hari pertama kalian kerja lagi. Biar kalian semangat, aku yang bersihin. Waduh, makasih banget ya bos. Dan akhirnya setelah jam 8 pagi, kiosnya ini tiba-tiba ini rame lagi nih. Udah ada banyak pelanggan. Pelanggan yang dulunya ke situ, sekarang balik lagi nih. Udah rame. Waduh. Dan di sini ternyata si Sikin ini sampai keteteran nih.
Dan rame itu bukan hanya terjadi di kiosnya Sisikin, tetapi di 4 kios lainnya ini juga ikut rame banget nih. Dan di sini Pak Juli seneng banget dong. Dia akhirnya tuh berkeliling ke setiap pasar yang ada kios penggilingan baksonya. Wah, dia itu menyaksikan sendiri ternyata kiosnya ini yang sudah lama sepi, yang sudah lama tutup, kini kembali bangkit lagi nih. Banyak lagi nih, laku lagi nih. Singkat cerita, akhirnya beberapa hari ini sampai ke 3 bulannya, itu kios terus rame nih. Rame terus, nggak ada sepinya. Dan sebaliknya nih, penggilingan-penggilingan bakso yang baru yang tadinya rame itu gini menjadi sepi hingga akhirnya mereka ini tutup nih, para penyaing-penyaingnya si Pak Juli tutup akhirnya, kalah dengan keramaiannya Pak Juli. Dan hingga di suatu ketika Sisikin ini ada pemesanan atau pembuatan bakso nih, tetapi udah sore ya, tapi kan lumayan nih kalau menurut Sisikin ini lumayan. Dan akhirnya dia pun ngomong sama si Pak Juli, "Bos, ini ada permintaan pembuatan bakso, tapi mau dipakai nanti malam nih, gimana bos?" Lah kamu masih sanggup nggak Kin? Kalau masih sanggup, ya udah layanin aja. Nanti uangnya itu, hasilnya itu buat kamu aja deh, nggak usah kasih ke aku. Wah, di sini si Kin bersama temannya itu seneng banget nih. Dapat lemburan, tapi hasilnya itu buat dia sendiri, nggak dikasih sama si Pak Juli. Akhirnya si Kin itu pun kembali lagi ke kiosnya pada jam 7 malam bersama satu partnernya nih. Di situ mereka berdua itu pun bekerja tuh. Malam itu mereka tuh seneng banget sambil nyanyi-nyanyi kerja tuh. Tiba-tiba itu ada yang mengetuk namanya pintu kiosnya loh. Pintu kiosnya itu kan yang kayak besi itu yang jegrek gitu. Yang pintunya itu ditarik dari atas ke bawah kayak gitu. Akhirnya si Kin nih keluar dan melihat kok nggak ada apa-apa. Akhirnya si Kin itu keluar lebih menjauh dari kiosnya. Dia itu mencium aroma amis. Aroma amis darah ini benar-benar aroma amis darah nih. Terusan ada bau kemenyan. Dia itu, aduh, di sini si Kin merinding. Kok bisa nih? Biasanya nggak ada apa-apa. Bahkan dulu itu dia sering menginap di tempat itu, di tempat penggilingan bakso itu, tapi nggak ada hal-hal aneh kayak gini nih. Dan tiba-tiba saja pada saat si Kin ini melamun, dia itu mendengar suara teriakan si Andi atau si partnernya ini. Otomatis si Kin di sini kaget. Dia pun langsung lari menuju ke kiosnya, masuk ke dalam situ. Dan di situ dia itu benar-benar lemes banget. Dia itu melihat tangan sebelah si Andi ini itu udah nggak ada. Jadi patah gitu loh, dan waduh, darahnya ini banyak banget. Bukannya si Kin ini menolong, dia itu malah nggak bisa ngapa-ngapain, dia itu hanya berdiri gitu. Dia melihat darah yang banyak banget, dan temannya ini, si Andi ini tangannya udah nggak ada. Si Andi ini meminta tolong sambil nangis. "Kin, tolongin Kin, tolongin Kin. Kin, sini Kin." Dia itu sambil memegangin kayak gini nih si Andi. Tetapi si Kin ini, ya mungkin kalau aku jadi si Kin juga udah lemes banget tuh. Lihat darah banyak banget, dan tangannya temannya itu hilang. Dan akhirnya beberapa saat kemudian si Kin ini menghampiri si Andi. Dan ternyata dia itu melihat tangannya si Kin ini masuk ke dalam penggilingan daging. Lalu setelah itu si Kin ini membawa Andi ke rumah sakit nih. Dan si bosnya ini pun tidak tahu nih. Karena si Kin ini nggak punya HP, dia tidak bisa menghubungi bosnya. Dan pada keesokan harinya si Juli ini atau Pak Bos ini kaget ketika dia menuju ke kiosnya si Kin. Kok ini kios nggak ditutup loh? Banyak banget adonan berserakan dan ada darah juga. Dan si Juli ini juga kaget karena dia itu melihat darah yang berserakan juga di kios tersebut. Dia itu mencari-cari si Kin, tetapi nggak ada. Akhirnya dia membersihkan nih semua adonannya, semua darah di situ sudah dipel nih. Si Juli ini menganggap darah itu adalah darah dari daging sapi atau apa gitu loh. Dia nggak berpikiran negatif pada saat itu, tidak berpikir yang jauh gitulah. Dan pada saat jam 9 pagi, ini udah rame banget kan pelanggan di situ. Si Pak Juli ini bener-bener sendirian di situ. Akhirnya dia itu, ya udah bagaimana lagi sih, dia ngelayanin sendiri, dia proses tuh penggilingan bakso tersebut. Dan di jam 12, tiba-tiba pada saat si Pak Juli ini beristirahat,
Sisikin ini datang menghampiri. Dia itu mengatakan, menceritakan bahwasannya semalam itu ada kejadian. Si tangannya Andi ini itu tergiling oleh gilingan daging di sini. Wah, Pak Juli di sini kaget. Dan dia pun langsung terfikirkan oleh kata-kata Mbah Dukun yang dulu ketika dia itu mengatakan dia itu minta tumbal gitu loh dari karyawannya. Tetapi di sini dia pun bertanya keadaan si Andi ini gimana. Ternyata si Andi ini udah baik-baik saja, hanya saja ya tangannya putus atau hilang gitu. Tapi dia masih hidup. Nah di sini Pak Juli itu pun merasa lega. Akhirnya kios itu yang satu ini pun langsung ditutup nih, langsung ditutup oleh Pak Juli. Pak Juli pun sama Sigit ini langsung menuju ke rumah sakit. Ya karena dia itu kan bos, dia menjenguk karyawannya. Dan seluruh biaya penanganan di rumah sakit itu benar-benar ditutup atau dibayarkan oleh si Pak Juli nih. Dan belum mereka bertiga beranjak dari rumah sakit, tiba-tiba Pak Juli ini mendapatkan kabar lagi. Di kios yang satunya, karyawannya itu satu badan tergiling oleh mesin penggiling daging tersebut. Dan dia pun mati di tempat. Pak Juli kaget dong pada saat itu. Akhirnya dia itu belum sempat membawa pulang si siapa Andi. Dia itu langsung pergi lagi nih sama si Ken menuju ke kios tersebut. Dan di situ kiosnya udah rame banget, banyak banget orang melihat kejadian itu. Dan ternyata di sini yang meninggal adalah si Harry. Si Harry ini sudah udah nggak berubah apa namanya tubuh lah. Jadi udah kepotong-potong, udah kegiling. Bahkan kepalanya itu menjadi dua, di mana bola matanya itu nggak kelihatan di situ, udah hancur kayak daging. Wah, akhirnya berita itu pun senter batu, berita banyak banget yang memberitakan itu. Padahal awalnya ini Pak Juli itu menganggap enteng, paling juga tumbalnya anak buahnya, udahlah gampang gitu kan. Tapi ternyata di sini, wah dia malah kepikiran nih, ternyata dia itu masih punya hati gitu loh. Dia nggak tega ngelihat kejadian atau melihat anak buahnya ini menjadi tumbal, tewas dengan cara yang mengenaskan. Akhirnya sebelum anak buah yang lain ini tewas juga, dia menutup semua kiosnya nih. Dia itu takut nih. Dan ternyata efek dari pesugihan tersebut juga menyerang dirinya karena mungkin ya satu dia itu kepikiran terus nih dengan apa yang terjadi, dia itu menjadi pergunjingan, menjadi bahan berita oleh seluruh marga yang berada di wilayah tersebut pada saat itu. Akhirnya dia gila. Dan yang sampai sekarang menjadi pertanyaan itu, ketika tangan si Andi ini putus atau tergerus oleh mesin penggiling, pada saat si Sikin ini membawa si Andi ke rumah sakit, tangannya itu masih ada di mesin penggiling itu. Tetapi pada pagi harinya ketika Pak Juli ke situ, tangannya itu udah nggak ada. Makanya si Sikin sama Pak Juli pada saat itu tuh kaget banget loh, masa tangannya hilang gitu loh. Dan sampai sekarang pun nggak terpecahkan tuh kemana tangan si Andi itu. Sampai di sini cerita pun berakhir. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya. Intinya sih kita itu jangan pernah sekali-kali mencoba apapun itu pesugihan, cupang, dan lain sebagainya, itu janganlah. Sebenarnya kita kalau bisa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, jika kita pandai menikmati dan mensyukuri, insya Allah itu akan cukup semuanya, insya Allah itu akan menjadi berkah. Makanya jadi manusia itu kita nggak boleh serakah ya. Tidak usah pengen ini pengen itu, ya bolehlah ingin ini ingin itu, tapi kita juga harus melihat kemampuan diri kita nih. Aduh gile sih, keren banget. Oke, jadi terima kasih ya buat teman-teman semuanya sudah menonton video ini sampai selesai. Dan seperti biasa buat kalian yang mempunyai cerita pengalaman mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya dan ingin diceritakan ulang oleh saya, silahkan kirimkan saja ceritanya melalui nomor WhatsApp yang berada di samping bawah saya ini. Ini adalah nomor WhatsApp pribadi saya, silahkan kalian save, kalian boleh WA saya kapanpun, biar kita ini menambah saudara, menjalin silaturahim. Dan akhirnya, saya Doni Free pamit undur diri, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.